mengenai kondisi saat ini antara perang Rusia dan Ukraina. Ini kira-kira saya seandainya disuruh berpihak, itu berpihak kemana? Nah, kalau saya tentu saja sebagai seorang muslim ya, saya pribadi loh, seorang muslim, sepengetahuan saya memilih untuk berpihak kepada Rusia. Rusia dan Soviet itu berbeda ya. Berbeda. Rusia itu sebuah bangsa, sedangkan Soviet itu kelompok. Nah, yang sekarang ini adalah Rusia. Nah, Rusia ini kalau dalam terminologi agama bahkan dibuatkan sebuah surat khusus dalam Al-Quran buat bangsa Rusia. Bener itu, yaitu surat Ar-Rum, bangsa Romawi. Nah, Arum ini, yang dimaksud Arum ini bangsa Romawi itu yang mana? Apakah itu mereka adalah bangsa Rum Eropa yang kita kenali seperti Inggris, Amerika dan sekutu-sekutunya, atau Eropa yang mana? Nah, jadi di bangsa Romawi itu pecah menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Romawi Timur itu yang masih berdiri. Kalau Romawi Barat udah jatuh sejak dulu, bahkan sebelum Nabi itu sudah jatuh Romawi Barat. Eropa Barat. Yang masih berdiri kokoh itu adalah Bizantium, Romawi Timur, yang kemudian mereka sebenarnya bukan ditaklukkan oleh umat Islam. Sesungguhnya mereka itu ya takluk aja sama siapa ya, sama bangsa Turki Utsmani, kekhalifahan Ottoman, penaklukan Konstantinopel. Nah, ibu kotanya Romawi Timur itu Konstantinopel, yang sekarang Istanbul. Kemudian setelah jatuhnya Konstantinopel, apakah kemudian Romawi Timur benar-benar jatuh hilang dari muka bumi? Tidak. Mereka itu memindahkan ibu kotanya ke Moskow. Nah, dalam terminologi agama lagi, pada perang akhir zaman dunia ini akan menjadi dua blok barat dan blok timur. Nah, blok barat itu siapa? Blok barat itu lebih gampangnya adalah orang-orang Eropa Barat, ya sekutunya itu NATO itu. Nek dalam terminologi wayang itu mereka adalah kaum Kurawa. Kenapa kaum Kurawa? Karena mereka adalah kelompok yang melakukan banyak kerusakan. Mereka itu banyak menghancurkan, menguasai dunia, ingin menjadi leader, pemimpin dunia, mengatur dunia. Nah, ini pasukannya Ya'juj Ma'juj dalam agama ya. Ini adalah salah satu pendahulu dari Dajjal. Maka itu dimulai dari persekutuan Britain, yaitu Inggris itu dulunya sejarahnya dia bukan siapa-siapa, tapi karena di dekat pulau Inggris itu tempat keluarnya Dajjal, maka Inggris tiba-tiba menjadi negara yang besar, kekuatan angkatan lautnya bisa menguasai seluruh dunia. Nah, Inggris ini kemudian menguasai dunia, menjajah kemana-mana. Nah, tapi kemudian Inggris ini pengaruhnya dikalahkan oleh Amerika.
hingga saat ini, sampai saat ini. Nah, tahap yang pertama Inggris, yang kedua Amerika, nanti yang ketiga adalah Israel yang akan menguasai dunia. Saat ini masih Amerika yang menguasai dunia, Pax Amerika. Gitu teman-teman. Itu kaum Kurawa. Nah, terus kaum Pandawanya dalam terminologi Jawa itu adalah Rusia, blok timur. Nah, kita diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk bersekutu dengan ini, blok timur ini, dengan Eropa Timur, dengan bangsa Rum. Siapa bangsa Rum? Ya Rusia itu bangsa Rum. Bangsa Rum. Kok nggak bersekutu dengan Turki? Dengan posisi Turki di mana? Bangsa Arab Saudi dan segala macam. Itu mereka, Turki, Arab Saudi dan negara-negara Islam yang sekarang itu ada, itu semuanya masuk dalam bloknya Kurawa. Wah, ini ingat bagi saya ini. Jadi saya itu nggak bela-bela kelompok Islam manapun, negara Islam manapun. Bahwa Saudi Arabia, Qatar, negara-negara Uni Emirat Arab, bahkan Turki itu adalah tergabung dalam kelompoknya Dajjal. Tergabung dalam kelompoknya Kurawa ini. Nah, terus kemudian kalau umat Islam kalau gitu, siapa dong nanti yang akan bergabung dengan bangsa Rum itu nanti? Yang sekarang ini terlihat dan kayaknya juga yang dinubuatkan Nabi itu adalah bangsa Khurasan. Khurasan itu orang-orang Uzbek, Chechnya, itu mereka kaum bangsa Kaukasus yang disebut dengan Khurasan itu. Mereka akan bergabung dengan Rusia, dan ini nyata sekarang Chechnya itu, Ramzan Kadyrov, mereka mendukung Rusia mati-matian. Padahal dulu mereka sempat berperang, tapi dikatakan ada suatu masa ketika umat Muslim mereka akan membuat perjanjian perdamaian, berdamai dan bersekutu dengan bangsa Rum, dengan orang-orang Rusia, untuk mengalahkan kaum Kurawa. Ini yang perlu dipahami, terutama untuk keluarga saya sendiri. Dan kalau teman-teman nanya kok saya nggak bagaimana pandangan saya nggak dukung ini, itu kelihatannya di sosmed nggak dukung ini, itu ya karena saya tahu itu bukan Turki yang didukung. Saya bilang tadi, Turki itu adalah kelompoknya Kurawa. Sejak dulu Turki sama Rusia itu nggak pernah akur, terus tarung terus. Nah, nantinya yang disebut penaklukan Konstantinopel itu bukan penaklukan pada zamannya Sultan Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel, bukan itu. Penaklukan Konstantinopel itu nanti yang dilakukan oleh bangsa Rom sama umat Muslim. Pandawa, hebatnya Pandawa, kaum Pandawa nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, kalau sudah Konstantinopel ditaklukkan, itu NATO udah selesai. Iya. Itu Saudi, itu semuanya kelompoknya bangsa Kurawa. Dan seharusnya umat Islam juga malu dengan yang banyak terjadinya kesalahpahaman. Orang itu mengira kita itu mendukung Turki terlalu
mendukung Turki ya, fanatik apa gimana, menganggap Turki itu kekhalifahan yang baik, yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Mereka nggak menaklukkan Konstantinopel. Itu adalah bukan perang yang diceritakan dalam Quran oleh Nabi, bukan. Umat Islam yang menaklukkan Konstantinopel yang disanjung-sanjung oleh Nabi sebagai umat Islam yang baik itu bukan Turki Utsmani. Kenapa? Ya karena ketika penaklukan Konstantinopel Turki Utsmani itu terjadi banyak kejahatan perang yang tidak diterima, yang tidak bisa diterima oleh kita umat Islam sebagai bangsa yang beradab. Apa buktinya? Jadi waktu penaklukan itu, baca buku sejarah, banyak wanita-wanita muslim yang dijadikan selir, gundik, jadikan budak, dipaksa untuk masuk Islam di Konstantinopel. Itu orang-orang bangsa Rum, orang-orang Kristen, ketika ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Yang anak-anak mereka dipaksa untuk menjadi prajurit, dididik sejak kecil, dipaksa untuk menjadi pasukan Janissary. Itu anak Kristen itu. Orang yang nggak tahu membangga-banggakan pasukan Janissary, bahwa itu adalah generasi muslim, anak-anak yang hebat. Bukan, itu anak-anak Kristen yang dipaksa, diambil dari orang tuanya. Kemudian gereja katedral Hagia Sophia itu diubah menjadi masjid. Itu memalukan sekali. Orang umat Islam nggak boleh seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Turki Utsmani? Mereka menghancurkan, mereka menjadikan Hagia Sophia, katedral, gerejanya umat Kristen Ortodoks Bizantium, menjadi masjid hingga saat ini. Dan mereka membangga-banggakan Hagia Sophia itu sebagai masjidnya umat Islam, simbol kemenangan umat Islam. Omong kosong. Jadi Turki itu nanti akan menjadi tempat, kalau mau terjadi perang dengan Rusia itu di Turki itulah misil rudal akan ditembakkan dari Turki. Tapi mereka akan kalah nanti, akan kalah. Jadi teman-teman yang membela-bela Saudi Arabia, membela-bela Turki, udah selesai, jangan bela-bela lagi. Karena mereka itu satu bagian dengan kelompok Kurawa Saudi Arabia. Baca sejarah Saudi Arabia, baca itu bagaimana Saudi Arabia, King Saud itu menaklukkan Hijaz dibantu oleh Inggris. Dan mereka itu semua adalah begundal-begundalnya Inggris. Mereka bukannya kekhalifahan kepemimpinan umat Islam, bukan. Mereka itu kaki tangannya Inggris. Coba baca sejarah berdirinya Saudi. Setelah mereka dikuasai Inggris, kemudian di belakang hari mereka dikuasai oleh Amerika. Ketika Raja Faisal menyepakati dengan Amerika, dengan Kissinger, Henry Kissinger, presiden Amerika, untuk jual beli minyak menggunakan kertas dolar, tidak boleh menggunakan emas. Ini kan aneh itu. Hanya dengan emas saja bisa ditukar dengan minyak. Sejak itu ada namanya petrodolar. Dan sejak itu pula dicetak uang kertas tahun 1974. Nah, ini jenengan harus tahu itu semua. Peta global pertarungan dunia
yaitu antara blok barat dan timur, dan itu memang menjadi pusat sentral peradaban. Nah, Indonesia di mana? Indonesia itu penonton. Penonton ya. Dan kita ini ya, kalau dalam hutan belantara itu ada yang namanya pemangsa dan yang dimangsa. Indonesia ini bangsa yang dimangsa.